Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada hari Minggu 19 Maret 2023, pasukan intai Ukraina merilis sebuah video yang cukup menarik. Video itu mengenai percobaan dari sang Cobra Sukhoi Su-27 untuk menjatuhkan drone Bayraktar TB2 Ukraina. Mari kita mulai sedikit analisanya. Pertanyaan pertama, ketika video ini beredar di media sosial, drone Bayraktar TB2 siapakah ini? Jawaban dari pertanyaan itu adalah drone TB2 ini adalah milik Ukraina. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat roundel atau tanda yang ada di ujung kedua sayap drone, di mana di situ ada tanda lingkaran kuning dan biru, di mana itu adalah roundel resmi Angkatan Udara Ukraina. Pertanyaan berikutnya, jet tempur apakah yang coba menjatuhkan drone Bayraktar TB2 ini? Jawabannya adalah Sukhoi Su-27. Walaupun dalam video, jet tempur yang bermanuver di depan TB2 ini sangat mirip dengan MiG-29 atau MiG-35. Namun, keluarga MiG tidak pernah dikerahkan untuk misi jarak jauh di ruang udara internasional ataupun di wilayah udara lawan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya keluarga MiG-29 ataupun MiG-35 yang turun di medan laga Ukraina. Kemudian, di manakah lokasi kejadian ini? Jawaban dari pertanyaan ini datang dari pihak Ukraina. Mereka menyatakan bahwa kejadian ini terjadi di atas Laut Hitam, di dekat pantai Crimea. Kemudian, kenapa jet tempur Rusia tidak menembak jatuh saja TB2 ini? Kan sudah jelas, itu merupakan drone milik Ukraina. Jawaban dari pertanyaan ini, kita mengutip sumber-sumber dan para pengamat yang kredibel, serta berdasarkan fakta-fakta pertempuran udara. Banyak pengamat mengatakan, kemungkinan pilot Rusia tidak bisa mengidentifikasi drone ini milik siapa. Jika mereka melepaskan rudal dan ternyata drone itu milik Polandia atau anggota NATO lainnya, itu sudah cukup bagi NATO untuk mengaktifkan pasal 5 dalam fakta pertahanan mereka, di mana intinya menyerang salah satu anggota NATO berarti menyerang semua anggota NATO. Ketidakmampuan pilot Rusia untuk mengidentifikasi drone ini bisa dimaklumi, karena ukuran dari TB2 akan terlihat sangat kecil ketika berada di angkasa. Jet tempur jumbo seperti F-22, F-35, Su-30, dan lain-lain saja terlihat sangat kecil. Apalagi ini hanya sebuah drone yang tergolong berukuran kecil. Jadi, untuk menghindari resiko, pilot Rusia kemungkinan melakukan gangguan dengan cara yang sama dengan yang mereka gunakan untuk menjatuhkan MQ-9 Amerika. Di sini terlihat cukup jelas bahwa pilot Rusia berusaha menjatuhkan TB2, namun dengan cara yang tidak melanggar aturan. Kemungkinan lainnya adalah Rusia tahu itu adalah drone Ukraina, namun sengaja tidak menjatuhkan drone itu karena mereka ingin mendapatkannya secara utuh, mungkin untuk dipelajari atau mungkin untuk tujuan lainnya. Kemudian, apa yang sebenarnya terjadi dengan Bayraktar TB2 itu? Seperti yang Anda lihat, ketika TB2 sedang terbang santai di ketinggian sekitar 20.000 kaki di atas Laut Hitam, tiba-tiba Su-27 Rusia lewat dan bermanuver tajam dari kanan ke kiri dengan mendongakkan moncongnya. Itu diyakini oleh beberapa pengamat bahwa pilot Su-27 menggunakan daya dorong dari pesawatnya untuk menjatuhkan TB2. Sesaat kemudian, benar saja, efek dorongan dari nozzle Su-27 itu langsung menghantam TB2, menjatuhkannya dari jarak 20.000 kaki ke 18.300 kaki dalam beberapa detik saja. Itu sama dengan jatuh dari ketinggian 6,1 km menuju 5,5 km dalam beberapa detik saja. Dalam momen ini, pasukan intai Ukraina mengatakan TB2 itu sudah di luar kendali, dan mereka hanya mengandalkan sistem auto stabilizer yang dimiliki oleh drone, di mana itu sebenarnya digunakan atau disematkan untuk TB2 untuk menghindari jatuhnya drone karena terhantam angin yang sangat kencang. Dan ternyata, sistem itu berhasil membuat drone stabil kembali dan kembali terhubung dengan GCS atau Ground Control Station. Bagaimana nasib TB2 itu akhirnya? Ini yang menarik, pihak Ukraina tidak mengatakan bagaimana nasib dari TB2 itu kemudian. Namun, para pengamat perang Rusia Ukraina berpendapat bahwa TB2 itu kemungkinan besar jatuh. Pendapat mereka ini bertumpu pada detik-detik akhir video. Walaupun TB2 itu terlihat sudah terbang stabil, namun ketinggian dari TB2 itu juga secara perlahan turun dengan stabil, yang artinya TB2 itu terbang stabil namun di luar kendali sang operator.
Ditambah lagi, pada detik-detik akhir video, masih terlihat Su-27 Rusia yang terus membayangi TB2 itu. Dan berdasarkan kejadian yang sudah-sudah, kita semua sudah tahu bagaimana perilaku pilot-pilot Rusia jika bertemu dengan musuhnya di udara. Jadi, besar kemungkinan pilot Rusia terus berusaha menjatuhkan ataupun mengawal TB2 ini. Tapi yang dirilis pihak Ukraina hanya di fase awal saja. Bagaimana menurut Anda mengenai sedikit informasi dari kejadian TB2 versus Su-27 ini? Mungkin Anda punya perspektif lain yang lebih masuk akal. Berikan komentar Anda.